اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya. Semoga salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 28 Jumadal Ula 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan 1 Januari 2022 Miladiyah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa duduk di majelis ini, mengawali tahun ini dengan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan keberkahannya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan, memberikan kebaikan, dan selalu melimpahkan kepada kita rahmat dan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah, sifat wanita-wanita salihah, yang mana ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya terkait dengan masalah ilmu yang menjadi pintu rezeki bagi wanita muslimah. Iya, menuntut ilmu, di antara kebaikannya, di antara manfaatnya, di antara keutamaannya, selain tentu saja keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang disiapkan nanti di akhirat, ilmu juga bisa membuka pintu rezeki bagi seorang wanita muslimah. Oleh karenanya, ya, selayaknya bagi seorang wanita untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu, sebagaimana mungkin dia bersemangat untuk hal-hal yang lain, bersemangat untuk berdagang, bersemangat untuk jualan online. Hendaknya dia pun tidak kalah bersemangat di dalam menuntut ilmu. Jangan sampai orang itu hanya bersemangat dalam urusan dagang, semangat dalam urusan dunia, semangat kalau harus jualan online, tetapi tidak bersemangat di dalam menuntut ilmu. Nah, ini tentunya adalah kekurangan. Iya, selayaknya bagi seorang wanita muslimah untuk perhatian kepada ilmu syar'i melebihi apa ya yang dia perhatikan dari perkara-perkara keduniaan. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di sini disebutkan satu hadis yang cukup panjang, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Min tariq Quraib, dari jalan Quraib, anna ibn Abbasin wal Miswar ibnu Makhramah wa Abdurrahman ibn Azhar radhiyallahu anhum arsaluhu ila Aisyah radhiyallahu anha.
Jadi ada kisah ya yang saya harapkan para ummahat dan para akhwat bisa memperhatikan kisah ini. Kisah yang sangat banyak pelajaran yang kita bisa petik dan bisa kita ambil di dalamnya. Jadi diceritakan bahwasanya Ibnu Abbas, Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Azhar radhiyallahu anhum pernah mengutus Quraib kepada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa beliau diutus? Diutus untuk menanyakan suatu permasalahan. Faqalu, ya, Ibnu Abbas, Miswar dan Abdurrahman berkata kepada Quraib, "Iqra 'alaihas salam minna jami'an." Sampaikan kepada Aisyah salam kami semua untuk dirinya. Jadi menyampaikan salam kepada Aisyah. Tentunya ini Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Sebab kalau Rasulullah masih hidup, tentu akan dikembalikan kepada Rasulullah, tidak perlu bertanya kepada Aisyah. Tetapi Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah sudah wafat, maka ilmu itu dikembalikan kepada orang yang dekat kepada beliau. Nah, termasuk dari orang yang dekat kepada Nabi adalah istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Iya, kemudian mereka memerintahkan kepada Quraib untuk bertanya kepada Aisyah tentang sholat 2 rakaat setelah sholat asar, tentang 2 rakaat sunnah setelah sholat asar. Iya, katakan kepada Aisyah, kata Ibnu Abbas, ya, sesungguhnya kami diberitahukan tentangmu bahwa kamu mengerjakan sholat sunnah setelah asar. Wa qad balaghana anna Nabi sallallahu naha anha. Padahal telah sampai kepada kami bahwa Nabi melarang sholat sunnah setelah asar. Lah kenapa Aisyah mengerjakannya? Iya. Maka Ibnu Abbas juga menambahi, kata Ibnu Abbas, dan aku sendiri bersama Umar bin Khattab pernah memukul orang gara-gara dia melakukan sholat sunnah setelah asar. Maksudnya memukul di sini menghardiknya, memarahinya. Kenapa kamu kerjakan sholat sunnah setelah asar? Karena tidak ada sholat sunnah setelah asar. Lah terus kenapa Aisyah mengerjakannya? Maka Quraib pun bergegas datang menemui Aisyah, menanyakan tentang hal tersebut. Lalu aku sampaikan kepada Aisyah, maka Aisyah berkata, "Sal Ummu Salamah." Kau tanyakan perkara ini kepada Ummu Salamah. Jadi Aisyah mengalihkan untuk jawabannya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah juga salah seorang istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Quraib, aku pun mendatangi mereka, Ibnu Abbas dan lain-lainnya itu. Lalu aku kabarkan ucapan Aisyah. Aisyah mengatakan, tanyakan kepada Ummu Salamah. Maka mereka pun mengutusku kembali untuk datangi Ummu Salamah, menanyakan tentang hal tersebut sama seperti apa yang ditanyakan kepada Aisyah. Maka Ummu Salamah pun memberikan jawaban. Nah, jadi ternyata ilmunya ada pada Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanha anha. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari sholat sunnah setelah asar. Jadi setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah rawatibnya. Yang ada cuman qobliyah saja, ya kan? Ba'diyahnya tidak ada. Tidak ada ba'diyah sholat asar. Dan Nabi memang melarang, kata Ummu Salamah. Akan tetapi, kata Ummu Salamah, ra'aituhu yusallihima hina shallal asra. Akan tetapi, pernah, kata Ummu Salamah, aku melihat Nabi sholat sunnah setelah sholat asar. Ya, ini 2 rakaat setelah sholat asar. Pernah aku lihat Nabi melakukannya. Iya. Kemudian suatu hari, kata Ummu Salamah, Nabi pun masuk menemui aku
Sementara di sekitarku ada niswatun min Bani Haram minal Ansor. Ada para wanita dari suku Bani Haram dari golongan Ansor. Maka aku pun, kata Ummu Salamah, mengutus seorang budak wanita kepada Nabi. Kemudian aku katakan kepada budakku tersebut, kumi bijambihi, berdirilah di sampingnya Nabi. Kemudian katakan kepada Nabi, taqulu laka Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata kepadamu, wahai Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'tuka tanha an hataini. Jadi Ummu Salamah ternyata pernah menanyakan itu kepada Nabi. Nabi kan sudah melarang sholat sunnah setelah asar, tapi kenapa Nabi masih melakukannya? Nabi mengerjakannya sholat sunnah setelah asar. Ini kan bertentangan, ya kan? Bertentangan antara ucapannya Nabi yang melarang dan perbuatannya Nabi yang mengerjakan. Kok bisa begitu? Nah, maka ditanyakan hal tersebut kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka Rasul mengisyaratkan kepada budak wanita tadi yang diutus oleh Ummu Salamah supaya menunggu. Tunggu dulu, nanti sebentar aku berikan jawaban. Maka budak wanita tersebut pun menunggu. Maka setelah selesai Nabi dengan urusannya, Nabi bersabda, menjelaskan kenapa beliau sholat sunnah setelah asar. Kata Nabi, ya binta Abi Umayyah, wahai putri Abu Umayyah, sa'alti anir rak'ataini ba'dal asri. Kamu kan bertanya kepadaku tentang sholat sunnah 2 rakaat yang aku kerjakan setelah asar. Mengapa aku kerjakan padahal aku sudah melarang? Nabi menjelaskan alasannya, wa innahu atani nasun min Abdil Qais. Sebabnya karena telah datang kepadaku rombongan manusia dari suku Abdul Qais, datang kepada Nabi. Fasyagaluni anir rak'atainil lataini ba'da zuhri. Maka mereka pun menyibukkan aku dari mengerjakan sholat sunnah setelah sholat zuhur. Fahuma hatani. Nah, sholat sunnah setelah sholat zuhur itu aku ganti ba'dal asar, setelah asar. Berarti Nabi mengerjakan sholat sunnah ba'da asar itu maksudnya apa? Maksudnya mengkodok sholat sunnah setelah zuhur. Itu maksudnya Nabi. Bukan Nabi mengerjakan sholat sunnah setelah asar, cuman kodok. Nah, ini menunjukkan boleh mengkodok sholat sunnah rawatib. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau saudari-saudari sekalian luput mengerjakan sholat sunnah setelah zuhur, boleh dikodok setelah asar. Begitu pula misalnya luput dari mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat sunnah sebelum subuh, boleh dikodok setelah sholat subuh, boleh. Karena sholat sunnah rawatib itu boleh dikodok asalkan kita meninggalkannya karena uzur. Ya, bukan sengaja meninggalkannya kemudian dikodok, enggak. Tapi meninggalkannya ya karena uzur, mungkin telat ya, atau karena kesibukan akhirnya tidak sempat mengerjakannya, boleh untuk dikodok. Ini para hadirin, para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, di dalam keterangan cerita ini ada beberapa faidah yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Ya, terkait dengan ilmu bagi para wanita, bagi para akhwat dan ummahat. Faidah pertama, bolehnya menyampaikan salam dari seorang laki-laki kepada wanita yang bukan mahramnya. Boleh titip salam. Sebagaimana Ibnu Abbas ya dan kawan-kawannya Miswar bin Makhramah, Abdurrahman bin Azhar nitip salam kepada Aisyah. Nah, Aisyah itu bukan mahram mereka. Berarti boleh nitip salam kepada wanita yang bukan mahram. Taruhlah misalnya ada, tolong titip salam saya kepada akhwat itu. Atau akhwat nitip salam kepada ikhwah. Boleh. Tetapi catatannya ada juga. Jangan sampai menimbulkan
fitnah. Itu catatannya. Jangan sampai nanti akhwat titip salam sama ikhwah, oh ini salam-salam apa ini? Nah, jangan ada maunya ini. Jangan sampai muncul itu. Kalau tidak ada fitnah, boleh menyampaikan salam kepada yang bukan mahram kita. Sama, kalau misalnya kita lewat, ada akhwat misalnya, kita ucapin salam, assalamualaikum. Boleh enggak ya begitu? Boleh. Ini terkadang juga ada ikhwan akhwat itu terlalu kaku. Kalau ketemu sama ikhwan akhwat kayak apa aja. Iya. Boleh kita tegur sapa, boleh kita ngucapin salam, boleh. Asalkan dengan catatan tidak menimbulkan fitnah, itu saja. Sebagaimana Nabi dan para sahabat yang lain melakukan hal yang demikian. Bahkan disebutkan Aisyah pernah nengok Bilal bin Rabah. Nengok Bilal bin Rabah yang sedang sakit, menjenguk Bilal bin Rabah yang sedang sakit. Padahal Aisyah tidak ada hubungan dengan Bilal, tapi dijenguk oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang seperti ini tidak masalah, dengan catatan jangan sampai menimbulkan apa? Fitnah. Nah, kalau misalnya khawatir, misalnya kita lewat ada ikhwan, kemudian kalau kita salam bisa timbul fitnah ini, awas ini. Kalau yang seperti itu ahsannya ditinggalkan. Tapi kalau misalnya mereka rombongan diucapin salam, saya kira tidak ada fitnah, tidak ada masalah untuk diucapkan salam. Nah, yang seperti ini boleh. Ya, sebagaimana perhatikan dalam hadits ini, dalam kisah ini, ya, sahabat ngucapin salam kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan itu tidak masalah selama, sekali lagi, jangan sampai menimbulkan fitnah. Ya, dan juga ketika akhwat mengeluarkan suara, ngucapin suara, jangan sampai mendayu-dayu suaranya. Enggak boleh. Wala takhda'na bil qauli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Dan janganlah kalian tundukkan suara kalian, wahai para akhwat, supaya bisa terfitnah, nantinya bisa terfitnah hati orang-orang yang punya tamak di dalam hatinya. Nah, makanya kalau ngucapin salam juga atau negur yang bukan mahramnya, jangan juga suaranya itu kayak bermanja-manja, jangan. Ya, tapi jangan juga terlihat kayak marah-marah, jangan juga. Ada juga sebagian akhwat itu, oh ini harus tegas, ini harus tegas. Pas bicara sama ikhwan salamnya, waalaikumsalam warahmatullah. Seakan-akan marah-marah. Jangan juga begitu. Allah berfirman apa? Wa qulna qaulan ma'rufa. Berucaplah ucapan yang mulia. Ya, ini biasa. Jangan bermanja-manja, jangan juga kayak terlihat marah-marah, jangan. Biasa saja. Nah, itu yang diinginkan. Nah, ini pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari kisah tadi. Kemudian juga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang lain, yaitu semangat para ulama salaf dalam mengetahui dan ingin tahu tentang ilmu agama. Bagaimana petunjuk Nabi yang sebenarnya. Lihat Ibnu Abbas, Miswar dan Abdurrahman bin Azhar ini. Ketika ada suatu masalah, ya, mereka pengen tahu ilmunya dan semangat untuk itu. Ya, padahal kan kalau kita mau tahu ya, Ibnu Abbas ini kurang apa lagi? Ibnu Abbas itu ya sudah pernah didoakan oleh Nabi, ilmunya luar biasa. Ibnu Abbas itu sampai-sampai ya rumah beliau itu tidak pernah kosong dari orang-orang yang ngantri bertanya kepada Ibnu Abbas tentang perkara agama. Jadi Ibnu Abbas itu ulama rujukan, tetapi beliau ya walaupun sudah menjadi alim besar, tetapi beliau tidak ya bersemangat, tidak luntur semangatnya untuk tetap menuntut ilmu. Ada hal yang beliau tidak ketahui, tanyakan kepada yang lebih ahlinya, kepada Ibnu Abbas. Demikianlah ya, kita juga harusnya lebih bersemangat lagi. Kalau ulama saja yang mereka sudah luar biasa ilmunya semangat, maka kita pun harus bersemangat lagi daripada mereka. Nah, kemudian dari keterangan ini juga menunjukkan kepada kita hendaknya kita mengembalikan ilmu kepada ahlinya. Kembalikan ilmu kepada siapa? Kepada ahlinya. Karena kalau ilmu itu tidak dikembalikan kepada ahlinya, tunggu kiamatnya, tunggu kehancurannya. Nah,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris saah." Apabila suatu urusan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu saja saat kehancurannya. Ibaratnya begini, ada orang sakit jantung, sakit kronis, sakit jantung. Nah, nanya resep obat kepada tukang bengkel. Kira-kira nyambung dah itu? Nggak nyambung lah. Nanyanya harusnya kepada dokter. Itu pun bukan sembarang dokter, harus yang memang ahli jantung, ya kan? Itulah ahlinya. Nah, kalau dalam urusan dunia saja kita harus waspada, hati-hati, apalagi dalam urusan agama. Makanya jangan sembarang belajar ilmu agama. Makanya salah ketika ada orang mengatakan, "Oh, kita belajar itu sudahlah sembarang orang aja, enggak masalah. Ambil baiknya, buang buruknya." Ini prinsip yang batil. Enggak benar prinsip begitu. Ya, ambil baiknya, buang buruknya. Seakan-akan bagus ya kan? Seakan-akan bijak, tetapi menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena kalau seperti itu prinsipnya, kita sudah memposisikan diri kita seperti ulama. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana kita tahu mana yang baik, mana yang buruk kalau kita belum belajar, ya kan? Nah, sekarang ini banyak pemahaman-pemahaman sesat. Ada Syiah, ada liberal. Nah, jangan dikira mereka tidak punya dalil juga. Mereka punya dalil juga. Nah, jangan sampai kita ini tertipu karena kurang ilmu kita dengan prinsip apa tadi? Ambil baiknya, buang buruknya. Bisa jadi, oh baik ini, kenapa? Ada dalilnya. Padahal dalil sudah dipelintir oleh mereka. Ya, perhatikan ya, Aisyah itu dihina oleh orang Syiah pakai dalil. Ibu-ibu sekalian, Aisyah dihina oleh siapa? Orang Syiah dengan dalil. Dalilnya apa? Dalam Quran lagi. Allah berfirman, kata mereka, ya, innallaha antazbahu baqarah. Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi betina. Kata mereka orang Syiah, sapi betina dalam ayat itu Aisyah. Nauzubillahi min zalik. Pakai dalil enggak itu? Pakai dalil, tapi dalil sudah dipelintir oleh mereka. Mana ada hubungannya Aisyah sama sapi betina? Nah, ini menunjukkan kepada kita jangan sampai kita sembarang dalam menuntut ilmu. Kembalikan ilmu kepada siapa? Kepada ahlinya. Jangan sembarangan. Harus lihat juga. Jadi tempat kita belajar itu, kalau kita mau belajar, lihat dulu orangnya. Ini orangnya ini bagus sudah ini atau tidak. Ulama menyebutkan, catat ini. Ada 4 kriteria orang yang bisa kita ambil ilmu darinya. Ada berapa kriteria? Ada 4 kriteria. Yang pertama, akidahnya benar. Harus punya akidah yang benar. Kalau akidahnya menyimpang, ya, mengatakan Allah di mana-mana misalnya, ya, atau tidak paham tauhid, ya, boleh juga misalnya tawassul kepada orang mati, kepada kuburan, ya, kesyirikan kepada Allah, melakukan kesyirikan. Nah, ini tidak beres akidahnya ini. Jangan menuntut ilmu kepada orang yang seperti ini. Ini kriteria pertama. Kriteria kedua, orang yang kita boleh ambil ilmu darinya, manhajnya selamat, manhajnya lurus. Harus punya manhaj yang lurus. Kalau manhajnya abal-abal, boleh semua, ya, boleh kita gabung-gabung sama orang-orang semua, tidak masalah. Naam, sama hizbiyun juga tidak masalah. Nah, ini bermasalah manhajnya orang ini. Jangan ngambil ilmu sama orang yang seperti ini. Manhajnya harus lurus, sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman salaf. Nah, sesuai dengan pemahaman salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhajnya harus lurus. Lihat, ini 2 kriteria. Yang ketiga, orang tersebut dikenal suka memberikan nasihat kepada orang lain, suka menasehati, dikenal suka berdakwah, menasehati, mengingatkan orang lain. Ini kriteria keberapa? Ketiga. Yang keempat, kriteria yang keempat, orang yang kita boleh ambil ilmu darinya,
dia punya keahlian dalam bidang ilmu yang dia sampaikan. Dia punya keahlian dalam bidang ilmu yang dia sampaikan. Inilah 4 kriteria yang dengan 4 kriteria ini kita boleh ngambil ilmu dari orang tersebut. Coba tadi ulang, yang pertama apa tadi? Akidahnya harus benar. Yang kedua, manhajnya harus lurus. Yang ketiga, suka menasihati, dikenal suka menasihati orang berdakwah di jalan Allah. Yang keempat, dia punya keahlian dalam bidang ilmu yang mau dia sampaikan. Nah, ini kalau kita punya, ya, ada orang yang punya kriteria seperti ini, ambil ilmu darinya. Kalau tidak ada kriteria seperti ini, jangan nuntut ilmu dengan dia. Harus kita waspada, ya. Jangan sampai ya kita salah di dalam belajar. Taib. Kemudian para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Dari faedah juga yang kita bisa petik dari keterangan tadi, ya, seseorang itu hendaknya bertanya terkait dengan ilmu agama. Bertanya terkait dengan ilmu agama, dan bertanya itu termasuk wasilah yang bisa mengantarkan kita supaya tahu ilmu. Makanya kalau kita tidak tahu atau belum paham, jangan malu-malu untuk bertanya. Tanyakan, jangan disimpan. Oh, malu-malu bah sama ustadz, nanti dikirain apa nanti. Jangan, tanyakan. Ya, tanyakan apa yang kita belum paham. Jangan malu-malu untuk bertanya, karena malu-malu nanti sesat di jalan. Ya kan? Malu bertanya, sesat di jalan. Nah, Nabi SAW sangat sering bersama para sahabat membuka soal jawab. Sahabat bertanya, Nabi menjawab. Sahabat bertanya, dijawab sama Nabi. Bahkan terkadang Nabi SAW menanyakan sesuatu untuk memancing sahabat supaya bertanya. Kemudian ditanyakan oleh sahabat, dijawab oleh Nabi. Nah, bertanya itu memang wasilah yang bisa mengantarkan kita kepada ilmu, dan diperintahkan dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu kalau kamu tidak tahu, bertanya. Nah, ini para akhwat dan ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Kemudian faedah juga yang kita bisa ambil dari keterangan tadi. Faedah yang berikutnya, di dalam keterangan tadi terdapat dalil haramnya, tidak bolehnya sholat sunnah setelah asar. Secara umum tidak boleh. Ya, kecuali apa? Kalau sifatnya mengkodok. Misalnya kita luput tadi sholat sunnah setelah zuhur, ya kan, boleh dikodok nanti setelah asar, boleh. Kalau kodok boleh, tapi kalau sholat dia kerjakan rawatibnya ini ba'diyah asar, itu ndak boleh. Ndak ada ba'diyah asar, yang ada cuman qobliyah asar saja. Ba'diyah asar ndak ada. Sama dengan ba'diyah subuh, ndak ada ba'diyah subuh, yang ada cuman qobliyah subuh. Kalau ada yang mengerjakan sholat sunnah ba'diyah subuh, boleh ndak? Boleh ndak ada orang mengerjakan sholat sunnah ba'diyah subuh? Dilihat dulu, ya kan? Kalau dia ba'diyah subuh dia kerjakan itu memang mengerjakan ba'diyahnya subuh, ndak boleh. Tapi kalau mengkodok, hukumnya boleh. Ini para akhwat dan ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Kemudian faedah yang lain di dalam hadits ini, di dalam keterangan ini, di dalamnya terdapat, ya, tasabbut, mengcross check berita sebelum menghukumi. Nah, ini pentingnya kita ini. Jadi tabayun dulu sebelum menghukumi. Jangan kita itu dapat berita langsung mencap, menjas, menghukum, memberikan hukum, menetapkan hukum. Tidak boleh. Padahal kita belum cross check, belum tabayun. Nah, ini kita penting tabayun, ya akhwat. Jadi kalau kita melihat sesuatu, misalnya, ya, ada sesuatu yang kita ingkari, jangan terburu-buru menghukumi. Bisa jadi ada hal yang kita tidak sangka, kita tidak mengira.
Ya, makanya pernah terjadi ada seseorang, ya, seorang akhwat dituduh apa? Dituduh yang tidak-tidak. Kenapa? Jadi pernah dia boncengan dengan seorang laki-laki. Boncengan, dikiranya, wih ini akhwat menyimpang sudah. Kenapa? Boncengan sama laki-laki, dekat-dekatan lagi. Padahal dia belum menikah. Dituduh, disebarkan, difitnah. Padahal salah. Ternyata yang membonceng itu saudara laki-lakinya. Nah ini kan sudah apa? Sudah menuduh orang. Ya mungkin secara kasat mata kita lihat, ini ada akhwat boncengan sama laki-laki, bukan mahramnya, berdekatan lagi. Wah ini berarti akhwat ini melakukan penyimpangan ini. Dan itu pernah terjadi ya akhwat. Akhirnya tersebar beritanya, orang-orang menjauhi si akhwat ini. Nah, kenapa? Dia berboncengan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Ternyata beritanya salah. Nah, ini akibat tidak tabayun, tidak meng-cross check. Harusnya cross check dulu sebelum menghukumi. Datangi akhwatnya. Kemarin saya lihat kamu boncengan sama laki-laki. Siapa laki-laki itu? Nah, itu kan bagus ketimbang langsung menuduh. Nah ini sekedar contoh ya akhwat, sekedar contoh. Banyak lagi contoh-contoh yang lain ya terkait dengan masalah ini. Bahkan Nabi pernah juga disangka dengan sangkaan yang tidak-tidak. Jadi ada ceritanya ya akhwat. Ada ceritanya ketika Nabi SAW i'tikaf di Masjid Nabawi, di masjid beliau. Naam. Kemudian datanglah Sofiyah. Siapa Sofiyah ini? Istrinya beliau, istrinya Nabi SAW. Datang Sofiyah menengok Nabi. Kemudian ketika Sofiyah sudah mau pulang, Nabi antar. Ya sebagai seorang suami, Nabi antar Sofiyah. Ketika keluar ketemu dengan dua orang sahabat Ansor. Nabi jalan sama siapa? Sama perempuan. Maka dua orang sahabat Ansor ini mengira Nabi menggandeng siapa? Perempuan yang bukan mahramnya. Bayangkan Nabi saja pernah dicurigai. Kemudian Nabi SAW meluruskannya. Kata Nabi, tenang, ala rislikuma, kata Nabi. Kalian tenang berjalan. Sesungguhnya dia Sofiyah. Ini Sofiyah istriku, bukan siapa-siapa. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azzanillahu wa iyyakunna. Maka yang seperti ini memberikan pelajaran kepada kita. Sebelum kita menghukumi orang, harusnya klarifikasi terlebih dahulu, jangan terburu-buru. Ya, kita ini banyak salah gara-gara terlalu terburu-buru menghukumi orang. Nah, kemudian dari kisah tadi juga kita bisa mengambil pelajaran. Di dalamnya terdapat pelajaran ya bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri tercintanya Nabi ini, beliau termasuk rujukan di tengah-tengah sahabat tatkala itu ketika Nabi sudah meninggal. Beliau termasuk rujukan di dalam ilmu. Kenapa? Karena Aisyah ini beliau adalah afqahun nisa, wanita yang paling faqih. Ya. Wanita yang paling fakih dia, Aisyah. Banyak ilmu yang disampaikan oleh Aisyah. Makanya tidak jarang Aisyah ini punya murid-murid dari kalangan laki-laki. Iya, berguru kepada Aisyah. Ini menunjukkan tidak ada masalah seorang misalnya berguru kepada seorang wanita yang lebih alim daripada dia. Ya, walaupun ya ini jarang memang terjadi. Ya, maksudnya apa? Wanita yang alim, yang betul-betul alim itu jarang. Lebih banyak laki-laki yang berilmu. Walaupun di sana ada wanita-wanita yang punya ilmu. Nah, kalau misalnya dia menuntut ilmu kepada wanita tersebut, itu tidak masalah, boleh hal tersebut. Sebagaimana para sahabat lain, ya, atau dari kalangan tabiin berguru kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, walaupun tentunya dengan tetap menjaga hijab, ya kan, dengan tetap menjaga hijabnya, jangan sampai menuntut ilmu kepada yang bukan mahram kemudian berhadap-hadapan, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Harusnya pakai hijab. Harusnya memakai hijab. Nah, itu lebih suci bagi hati kita. Dalikum athaharu liqulubikum wa qulubihinna. Ya.
Nah, Nabi ini ayat ini diturunkan kepada para sahabat dengan istri-istri Nabi. Ketika meminta sesuatu kepada istri Nabi, hendaknya minta dari belakang tabir, yang itu lebih suci bagi kamu dan lebih suci bagi hati mereka. Jadi jangan langsung berhadap-hadapan, hendaknya memakai hijab. Nah, itu yang lebih suci bagi hati kita. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allahu wa iyyakunna. Kemudian dari keterangan ini juga di dalamnya terdapat faidah bolehnya mewakilkan ilmu kepada seseorang dalam hal bertanya. Yani misalnya kita punya pertanyaan, ya kan? Kita merasa sungkan untuk bertanya langsung, boleh untuk minta diwakilkan dulu. Tolong tanyakankah ya kepada ustadz tentang masalah ini? Saya malu saya sungkan langsung. Boleh yang seperti itu, tidak ada masalah. Nah, sebagaimana Ibnu Abbas minta kepada siapa? Quraib untuk bertanya kepada Aisyah. Ya, tetap ilmu tetap tersampaikan. Ya, kalau misalnya dia tidak dapati orang yang bisa menyampaikan ilmu tersebut kepadanya, menanyakannya, ya hendaknya dia memberanikan diri. Jangan dia simpan ilmu itu, pertanyaannya dia itu. Nah, ini para akhwat dan para ummahat. Sebagaimana juga Ali bin Abi Thalib pernah disebutkan dalam riwayat, beliau ketika mau bertanya kepada Nabi sungkan karena pertanyaannya sesuatu yang sangat spesial. Yani Ali bertanya kepada Nabi, mau bertanya sungkan. Soalnya pertanyaannya ini pertanyaan yang agak sensitif. Pertanyaannya agak sensitif. Kan Ali ini kan menantunya Nabi kan? Ali bin Abi Thalib itu menantunya Nabi karena beliau menikah dengan Fatimah, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali mau menanyakan tentang hukum air mazi. Air mazi yang keluar ketika ada syahwat kepada lawan jenis, kepada istrinya, ya. Keluarlah air mazi itu. Ali bin Abi Thalib menanyakan kepada Nabi sungkan. Kenapa? Ya kan istri beliau putrinya Nabi. Kalau bertanya secara langsung kepada bapak mertua, ya ini kan kayak bagaimana rasanya itu. Maka beliau pun mewakilkan hal tersebut kepada Miqdad ibnul Aswad, menanyakan tentang hal tersebut kepada Nabi. Karena Ali ini, ya maaf, beliau banyak mengeluarkan air mazi. Bagaimana hukumnya? Apakah harus terus mandi atau tidak? Ternyata Nabi menyarankan cukup berwudu, bersihkan, maaf, kemaluanmu, bekas-bekas air mazi tersebut, kemudian berwudu setelahnya. Kalau mau sholat. Nah, ini menunjukkan bolehnya mewakilkan ilmu itu kepada orang lain. Intinya bisa tersampaikan, intinya itu. Nah, baik. Kemudian para akhwat, a'azani Allah wa iyyakunna. Di dalam hadis ini juga terdapat keterangan yang menunjukkan keutamaan Ummu Salamah. Keutamaan siapa? Ummu Salamah. Yang beliau ini salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga punya semangat terhadap ilmu. Ummu Salamah ini juga semangat dalam menuntut ilmu. Makanya terkait dengan pertanyaan itu, Aisyah mengalihkan ilmunya kepada siapa? Kepada Ummu Salamah kan? Tanyakan kepada Ummu Salamah, kata Aisyah. Karena Ummu Salamah yang menyaksikan, yang mengetahui secara detail ilmu tentang masalah itu. Ya. Nah, ini harusnya seperti ini. Ya, seseorang walaupun dia mungkin tahu ilmunya, tetapi kembalikan kepada yang lebih berilmu lagi, supaya jawaban yang diberikan lebih memuaskan. Nah, Ummu Salamah ini wanita yang sangat utama. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulunya beliau, ya, sebelum dinikahi oleh Nabi, Ummu Salamah itu dinikahi janda oleh Nabi SAW. Jandanya Abu Salamah. Jadi Abu Salamah meninggal, ya. Ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah sedih dengan meninggalnya suaminya. Bersedih Ummu Salamah karena meninggal suaminya Abu Salamah, ya, di medan jihad. Kemudian Nabi perintahkan kepada Ummu Salamah supaya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kemudian berdoa, Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ini doa orang yang kena musibah. Musibah apa saja? Musibah apa saja, kecil atau berat. Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala terhadap musibah yang menimpaku dan gantikan dengan yang lebih baik. Nah, Ummu Salamah pun berkata-kata, loh, kira-kira siapa sih orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Aku lihat suamiku itu yang paling baik, yang paling bagus sudah, yang paling istimewa sudah. Nah, ini yang harusnya ya menjadi prinsip seorang wanita yang sudah menikah. Ya, apa itu? Hendaknya dia mengidolakan suaminya. Jangan dia banding-bandingkan suaminya dengan orang lain. Ada juga akhwat itu ya, ketika dia diberikan suami tidak bersyukur kepada Allah. Dia banding-bandingkan, coba lihat itu nah suami si fulanah itu nah, luar biasa dia. Ya, bagus dia. Ini tidak bagus yang seperti ini. Jangan bandingkan suamimu dengan orang lain. Anggap suamimu yang paling bagus, yang paling baik. Sebab apa? Allah yang memberikan suamimu itu kepadamu. Maka pandang dia yang terbaik dalam hidupmu. Jangan rendahkan dia. Jangan kau bandingkan dia dengan orang lain. Nah ini. Nah, sebagaimana Ummu Salamah, ketika suaminya meninggal, dia berpikir, ya siapa lagi sih yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia orang yang terbaik, suami yang terbaik yang saya lihat, yang pernah saya dapatkan. Nah, tetapi ya perintah Nabi ini Nabi Ummu Salamah ucapkan, subhanallah, ternyata Allah ganti untuk Ummu Salamah yang lebih baik daripada suaminya, daripada Abu Salamah. Siapa digantikan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelahnya meminang Ummu Salamah. Subhanallah. Dan tentunya Nabi lebih baik daripada Abu Salamah dan menjadi ummahatul mukminin. Ummu Salamah langsung berpredikat menjadi ibunya orang-orang yang beriman. Ini Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nah, dalam hadis ini terdapat keutamaan Ummu Salamah. Nah, kemudian di dalam keterangan ini, di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa seseorang itu jangan pernah menyerah ya di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar ilmu, di dalam mengetahui ilmu ya, dan jangan dia berlambat-lambat di dalam ilmu itu. Perhatikan keterangan ini. Ketika Quraib datang kepada Aisyah kan mengembalikan itu kepada Ummu Salamah. Nah, Quraib datang kepada mereka, kepada Ibnu Abbas dan teman-temannya ya. Ternyata Ibnu Abbas dan teman-temannya langsung mengutus Quraib datangi Ummu Salamah. Segera datangi Ummu Salamah. Karena Aisyah sudah menyarankan seperti itu. Ya, maksudnya apa? Beliau tidak menunda-nunda lagi. Nah, beliau tidak menunda-nunda lagi, langsung datangi. Ya. Nah, ini berbeda dengan sebagian orang. Nah, ketika misalnya ilmu tersebut datang ketika nantilah sudah. Masih ada hari esok, masih bisa besok lagi. Jangan seperti itu. Ya, kita ini kalau dalam urusan agama segera, ada kesempatan dapat kesempatan segera. Jangan tunda-tunda. Kenapa? Karena hari esok belum tentu kita bisa dapati. Ya kan? Makanya nasihatnya Imam Al-Hasan Al-Basri, iyyaka wat taswif. Hati-hati kamu dari menunda-nunda. Nanti dan nanti. Taswif itu ya dia dari kata saufa, nanti. Orang itu kan suka begitu. Oh, nantilah. Oh, iya nanti. Diajak nantilah. Duluan aja. Nah, kadang kan seperti itu. Subhanallah. Nah, ini kebiasaan yang tidak bagus yang seperti ini. Nah, di dalam ilmu, di dalam beramal, jangan suka menanti-nanti. Nah, jangan suka menanti-nanti, tetapi segera, ada kesempatan segera. Iyyaka wat taswif, kata Imam Hasan Al-Basri. Hati-hati kamu dari menanti-nanti, menunda-nunda, jangan. Fa innaka biyaumika walasta bigodin. Karena kesempatan itu datang hari ini, besok belum tentu datang kesempatan yang sama.
Dan kita juga tidak bisa menjamin umur kita, ya kan? Tidak tahu kita besok bisa hidup. Nah, makanya ada kesempatan langsung. Ada kesempatan langsung. Ada juga orang itu, ya saking tidak maunya menuntut ilmu itu, ya ketika diajak, ya duluan aja lah. Ini saya masih sibuk ini. Ya kalau ada kesempatan ya saya datanglah. Kalau tidak ada kesempatan ya titip salam aja sama ustadznya. Subhanallah. Nah, nitip salam sama ustadz katanya. Nah, ini tidak bagus yang seperti ini. Tapi hendaknya semangat di dalam menuntut ilmu, belajar. Umur kita ini tidak lama, Bapak Ibu sekalian. Ya, hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian di dalam hadits ini, di dalam keterangan ini, ya terdapat faidah juga. Kalau misalnya kita melihat sesuatu, ya, atau memandang sesuatu yang muskil, yang kita belum paham, segera, ya, kita tanyakan hal tersebut. Segera kita, jangan biarkan sesuatu yang kita masih belum paham itu. Sampaikan, ya, tanyakan. Nah, ini kembali kepada hal yang sebelumnya tadi, bertanya tentang masalah ilmu. Apalagi kalau masalah itu belum kita pahami atau masih samar-samar. Nah, jangan sampai kita ini salah paham. Jangan sampai kita ini salah paham. Ustadz menyampaikan begini, ternyata yang dipahaminya keliru. Nah, ini saya pernah juga dapat yang seperti ini, ya. Nah, ini karena salah paham, saya pikir salah paham. Katanya ada yang bilang ke saya, ya katanya Ustadz Abdullah melarang katanya orang meruqyah. Tidak boleh meruqyah, itu haram kata Ustadz Abdullah katanya. Siapa yang pernah bilang begitu? Nah, ini ada yang menyampaikan ke saya seperti itu. Nah, ini orang salah paham. Salah paham. Ya, yang dilarang itu bukan meruqyah, tetapi minta diruqyah. Nah, ini kan bahaya kan kalau sudah salah paham kan. Nah, akhirnya seperti itu. Ada yang seperti ini. Nah, dikiranya saya melarang meruqyah. Wah, bisa-bisanya. Ya, kita bukan melarang meruqyah, tetapi yang dilarang itu pun makruh hukumnya, bukan haram. Minta apa? Minta diruqyah. Hukumnya apa? Makruh, bukan haram juga, makruh. Utamanya ditinggalkan. Tapi tidak dosa kalau dilakukan. Nah, karena kenapa minta diruqyah itu bermasalah? Karena tidak masuk dalam 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Nah, ini yang masalah. Tapi kalau meruqyah itu bagus. Ada orang sakit misalnya kita meruqyah, nah itu hal yang paling bagus. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari perkara yang juga, ya, kita bisa ambil dari faidah yang disebutkan di dalam riwayat ini, ya, bahwa di dalam hadits ini terdapat keterangan hendaknya orang itu bersabar dalam menunggu ilmu. Perhatikan ketika budak ini, ya, diutus oleh Ummu Salamah, budak perempuan diutus oleh Ummu Salamah untuk menanyakan sesuatu kepada Nabi. Nabi kan tidak langsung jawab kan? Tapi Nabi apa? Suruh tunggu. Nah, ini juga pelajaran bahwa kita itu, ya, sabar. Kalau misalnya bertanya tentang sesuatu belum dapat jawaban, ya sabar dulu. Jangan mendesak, Ustadz saya mau jawaban sesegera mungkin, lengkap dengan dalil-dalilnya, tidak pakai lama. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ya jangan seperti itulah. Ya bersabar. Kalau kita mau nuntut ilmu itu juga butuh kesabaran. Lihat Nabi SAW, ketika ada yang tanya, Nabi tidak langsung jawab. Nabi selesaikan dulu urusannya, tenang dulu, baru Nabi kasih jawaban. Nah, sebab bermasalah kalau nanti orang ditanya, ada seorang mufti ditanya, dia sedang marah-marah. Mungkin ada masalah, dia punya masalah, marah-marah, ada orang tanya. Nah, nanti jawabannya tidak sesuai itu. Karena orang yang ditanya lagi marah. Nah, ustadz juga manusia, ya kan? Terkadang bisa marah. Makanya hati-hati, dan kita juga butuh kesabaran di dalam menuntut ilmu.
Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari faedah ini juga, dari faedah yang kita bisa petik dari keterangan ini, bolehnya mengkodok solat rawatib. Ini yang tadi kita sebutkan di awal. Bolehnya mengkodok solat rawatib. Kalau kita misalnya punya uzur, ya, mengkodok solat sunnah rawatib, kita belum sholat sunnah ba'da atau qobla subuh, ba'da subuh, boleh. Misalnya kita luput dari mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh, maka boleh dikodok setelah sholat subuh langsung, atau boleh juga dikodok nanti setelah matahari terbit. Nah, itu boleh yang seperti itu. Nah, itu diperbolehkan insyaallah taala. Para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna, demikian mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan ini, dan masih ada lagi beberapa perkara ya dari pembahasan tentang ilmu bagi para akhwat, para ummahat. Tapi semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan bisa menambah ilmu bagi kita semuanya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.